Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Hotman Paris mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau wa Ibtu Rudiana. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki teman Vina. Kami perlu bicara soal kasus Vina Cirebon, Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi. Kami sebagai kuasa hukum dari Vina memerlukan diskusi. Kalau ada yang tahu nomor WA atau IG-nya, mohon diinfokan, ujar Hotman. Dikutip tribunjatim.com dari @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina yang tersisa. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei tahun 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid.
pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu dicek. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Hotman Paris turut mengungkap kasus pembunuhan Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang ditemukan tewas pada 2016 silam. Sudah 8 tahun berlalu kasus peristiwa memilukan yang terjadi di Cirebon ini belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, ketiga pelaku masih berkeliaran bebas. Terbaru, pengacara kondang Hotman Paris mendapat kabar bahwa ketika proses syuting film Vina, ada oknum polisi datangi lokasi syuting dan kakak almarhumah Vina. Marliana, kakak dari almarhumah Vina, membenarkan adanya beberapa orang yang datang dan mengintimidasi. Hotman pun berasumsi bahwa ada sosok yang berusaha melindungi 3 orang pelaku pembunuhan Vina yang masih belum tertangkap sejak 2016. Dalam pertemuan itu juga, Hotman Paris meminta kepada Polda Jawa Barat untuk bergerak cepat mencari 3 orang tersebut. Sebab, 8 tersangka lainnya sudah diamankan ketika itu di tahun 2016, namun 3 lainnya berhasil kabur tanpa jejak. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia bilang polisi dari mana? 8 terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina Cirebon mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, pada Jumat 17 Mei 2024. Adapun keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan intervensi kepada 8 pelaku hingga mencabut keterangannya. Namun, Ditreskrimum Polda Jawa Barat akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut termasuk semua keterangan yang dicabut oleh terpidana. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris turun tangan berusaha untuk membantu keluarga Vina dalam mengungkap 3 pelaku pembunuhan yang berhasil kabur. Pada tahun 2016 lalu, Vina dikabarkan dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 8 diantaranya berhasil diamankan dan diadili, sedangkan 3 orang lainnya sampai saat ini masih buron. Setelah kisah ini kembali disorot usai dibuat film dan mendapat perhatian publik, Hotman Paris turut bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hotman secara tegas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat segera membuka lagi penyelidikan kasus tersebut dan mencari 3 tersangka yang belum tertangkap. Hotman menduga ada sosok penting yang melindungi 3 orang tersebut sehingga pada tahun 2016 berhasil lolos. Ia menyarankan agar 8 orang yang sudah menjalani masa hukuman itu di BAP ulang sebagai saksi. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian.
Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya Ramadhani Sastra, mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang di antaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti di antaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon.
pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Inilah 8 kejanggalan BAP 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon, di Kuak Hotman Paris sempat berubah. Bertemu dengan keluarga almarhumah Vina di Cirebon, pengacara kondang Hotman Paris menguak kejanggalan di balik BAP dari 8 tersangka. Adapun Hotman kini ikut mengawal kasus kematian Vina belum tuntas sejak 2016, sudah membicarakan fakta menarik tersebut ke Polda Jawa Barat. Menurut Hotman, secara logika manusia normal tidak mungkin 8 orang pelaku itu bersama-sama mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Hotman meminta kepolisian RI untuk membuka lagi kasus ini dan mencari keberadaan 3 pelaku. Dalam kasus itu, 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di PN Cianjur pada Mei 2017, sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Kini polisi masih memburu 3 pelaku yang buron yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Polisi mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Memberitahukan, menyatakan di BAP ada 3 pelaku lain. Ada 3 pelaku lain, sehingga total pelakunya 11. Akan tetapi, menjelang pelimpahan berkas ke kejaksaan, tiba-tiba 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Hotman Paris mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau wa Ibtu Rudiana. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki teman Vina. Kami perlu bicara soal kasus Vina Cirebon, Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi. Kami sebagai kuasa hukum dari Vina memerlukan diskusi. Kalau ada yang tahu nomor wa atau IG-nya, mohon diinfokan, ujar Hotman. Dikutip tribunjatim.com dari @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina yang tersisa. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei tahun 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral.
Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu dicek. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Hotman Paris turut mengungkap kasus pembunuhan Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang ditemukan tewas pada 2016 silam. Sudah 8 tahun berlalu kasus peristiwa memilukan yang terjadi di Cirebon ini belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, ketiga pelaku masih berkeliaran bebas. Terbaru, pengacara kondang Hotman Paris mendapat kabar bahwa ketika proses syuting film Vina, ada oknum polisi datangi lokasi syuting dan kakak almarhumah Vina. Marliana, kakak dari almarhumah Vina, membenarkan adanya beberapa orang yang datang dan mengintimidasi. Hotman pun berasumsi bahwa ada sosok yang berusaha melindungi 3 orang pelaku pembunuhan Vina yang masih belum tertangkap sejak 2016. Dalam pertemuan itu juga, Hotman Paris meminta kepada Polda Jawa Barat untuk bergerak cepat mencari 3 orang tersebut. Sebab, 8 tersangka lainnya sudah diamankan ketika itu di tahun 2016, namun 3 lainnya berhasil kabur tanpa jejak. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia bilang polisi dari mana? 8 terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina Cirebon mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, pada Jumat 17 Mei 2024. Adapun keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan intervensi kepada 8 pelaku hingga mencabut
keterangannya. Namun, Ditreskrimum Polda Jawa Barat akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut termasuk semua keterangan yang dicabut oleh terpidana. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris turun tangan berusaha untuk membantu keluarga Vina dalam mengungkap 3 pelaku pembunuhan yang berhasil kabur pada tahun 2016 lalu. Vina dikabarkan dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 8 diantaranya berhasil diamankan dan diadili, sedangkan 3 orang lainnya sampai saat ini masih buron. Setelah kisah ini kembali disorot usai dibuat film dan mendapat perhatian publik, Hotman Paris turut bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hotman secara tegas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat segera membuka lagi penyelidikan kasus tersebut dan mencari 3 tersangka yang belum tertangkap. Hotman menduga ada sosok penting yang melindungi 3 orang tersebut sehingga pada tahun 2016 berhasil lolos. Ia menyarankan agar 8 orang yang sudah menjalani masa hukuman itu di BAP ulang sebagai saksi. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016, silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya Ramadhani Sastra, mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang diantaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti diantaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen,
Pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Inilah 8 kejanggalan BAP 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon, di Kuak Hotman Paris sempat berubah. Bertemu dengan keluarga almarhumah Vina di Cirebon, pengacara kondang Hotman Paris menguak kejanggalan di balik BAP dari 8 tersangka. Adapun Hotman kini ikut mengawal kasus kematian Vina belum tuntas sejak 2016, sudah membicarakan fakta menarik tersebut ke Polda Jawa Barat. Menurut Hotman, secara logika manusia normal tidak mungkin 8 orang pelaku itu bersama-sama mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Hotman meminta kepolisian RI untuk membuka lagi kasus ini dan mencari keberadaan 3 pelaku. Dalam kasus itu, 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di PN Cianjur pada Mei 2017, sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Kini polisi masih memburu 3 pelaku yang buron yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Polisi mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Memberitahukan, menyatakan di BAP ada 3 pelaku lain. Ada 3 pelaku lain, sehingga total pelakunya 11. Akan tetapi, menjelang pelimpahan berkas ke kejaksaan, tiba-tiba 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Hotman Paris mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau wa Ibtu Rudiana. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki teman Vina. Kami perlu bicara soal kasus Vina Cirebon, Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi.
Kami sebagai kuasa hukum dari Vina memerlukan diskusi. Kalau ada yang tahu nomor WA atau IG-nya, mohon diinfokan, ujar Hotman, dikutip tribunjatim.com dari @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina yang tersisa. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei tahun 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu, handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan.
maka perlu dicek. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Hotman Paris turut mengungkap kasus pembunuhan Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang ditemukan tewas pada 2016 silam. Sudah 8 tahun berlalu kasus peristiwa memilukan yang terjadi di Cirebon ini belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, ketiga pelaku masih berkeliaran bebas. Terbaru, pengacara kondang Hotman Paris mendapat kabar bahwa ketika proses syuting film Vina, ada oknum polisi datangi lokasi syuting dan kakak almarhumah Vina. Marliana, kakak dari almarhumah Vina, membenarkan adanya beberapa orang yang datang dan mengintimidasi. Hotman pun berasumsi bahwa ada sosok yang berusaha melindungi 3 orang pelaku pembunuhan Vina yang masih belum tertangkap sejak 2016. Dalam pertemuan itu juga, Hotman Paris meminta kepada Polda Jawa Barat untuk bergerak cepat mencari 3 orang tersebut. Sebab, 8 tersangka lainnya sudah diamankan ketika itu di tahun 2016 namun 3 lainnya berhasil kabur tanpa jejak. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Menyatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia bukan polisi dari mana? 8 terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina Cirebon mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, pada Jumat 17 Mei 2024. Adapun keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan intervensi kepada 8 pelaku hingga mencabut keterangannya. Namun, Ditreskrimum Polda Jawa Barat akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut termasuk semua keterangan yang dicabut oleh terpidana. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris turun tangan berusaha untuk membantu keluarga Vina dalam mengungkap 3 pelaku pembunuhan yang berhasil kabur pada tahun 2016 lalu. Vina dikabarkan dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 8 diantaranya berhasil diamankan dan diadili, sedangkan 3 orang lainnya sampai saat ini masih buron. Setelah kisah ini kembali disorot usai dibuat film dan mendapat perhatian publik, Hotman Paris turut bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hotman secara tegas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat segera membuka lagi penyelidikan kasus tersebut dan mencari 3 tersangka yang belum tertangkap. Hotman menduga ada sosok penting yang melindungi 3 orang tersebut sehingga pada tahun 2016 berhasil lolos. Ia menyarankan agar 8 orang yang sudah menjalani masa hukuman itu di BAP ulang sebagai saksi. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya Ramadhani Sastra, mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun.
Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang di antaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti di antaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Inilah 8 kejanggalan BAP 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon, di Kuak Hotman Paris sempat berubah. Bertemu dengan keluarga almarhumah Vina di Cirebon, pengacara kondang Hotman Paris menguak kejanggalan di balik BAP dari 8 tersangka. Adapun Hotman kini ikut mengawal kasus kematian Vina belum tuntas sejak 2016, sudah membicarakan fakta menarik tersebut ke Polda Jawa Barat. Menurut Hotman, secara logika manusia normal tidak mungkin 8 orang pelaku itu bersama-sama mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Hotman meminta kepolisian RI untuk membuka lagi kasus ini dan mencari keberadaan 3 pelaku. Dalam kasus itu, 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di PN Cianjur pada Mei 2017, sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Kini polisi masih memburu 3 pelaku yang buron yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Polisi mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Beritahukan, menyatakan di BAP ada 3 pelaku lain. Ada 3 pelaku lain, sehingga total pelakunya 11. Akan tetapi, menjelang pelimpahan berkas ke kejaksaan, tiba-tiba 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina.
Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Hotman Paris mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau Wa Ibtu Rudiana. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki teman Vina. Kami perlu bicara soal kasus Vina Cirebon, Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi. Kami sebagai kuasa hukum dari Vina memerlukan diskusi. Kalau ada yang tahu nomor Wa atau IG-nya, mohon diinfokan, ujar Hotman. Dikutip tribunjatim.com dari @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina yang tersisa. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei tahun 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina.
Kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu, handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu dicek. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Hotman Paris turut mengungkap kasus pembunuhan Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang ditemukan tewas pada 2016 silam. Sudah 8 tahun berlalu kasus peristiwa memilukan yang terjadi di Cirebon ini belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, ketiga pelaku masih berkeliaran bebas. Terbaru, pengacara kondang Hotman Paris mendapat kabar bahwa ketika proses syuting film Vina, ada oknum polisi datangi lokasi syuting dan kakak almarhumah Vina. Marliana, kakak dari almarhumah Vina, membenarkan adanya beberapa orang yang datang dan mengintimidasi. Hotman pun berasumsi bahwa ada sosok yang berusaha melindungi 3 orang pelaku pembunuhan Vina yang masih belum tertangkap sejak 2016. Dalam pertemuan itu juga, Hotman Paris meminta kepada Polda Jawa Barat untuk bergerak cepat mencari 3 orang tersebut. Sebab, 8 tersangka lainnya sudah diamankan ketika itu di tahun 2016, namun 3 lainnya berhasil kabur tanpa jejak. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia kamu polisi dari mana? 8 terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina Cirebon mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, pada Jumat 17 Mei 2024. Adapun keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan intervensi kepada 8 pelaku hingga mencabut keterangannya. Namun, Ditreskrimum Polda Jawa Barat akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut termasuk semua keterangan yang dicabut oleh terpidana. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris turun tangan berusaha untuk membantu keluarga Vina dalam mengungkap 3 pelaku pembunuhan yang berhasil kabur pada tahun 2016 lalu. Vina dikabarkan dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 8 diantaranya berhasil diamankan dan diadili, sedangkan 3 orang lainnya sampai saat ini masih buron. Setelah kisah ini kembali disorot usai dibuat film dan mendapat perhatian publik, Hotman Paris turut bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hotman secara tegas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat segera membuka lagi penyelidikan kasus tersebut dan mencari 3 tersangka yang belum tertangkap. Hotman menduga ada sosok penting yang melindungi 3 orang tersebut sehingga pada tahun 2016 berhasil lolos. Ia menyarankan agar 8 orang yang sudah menjalani masa hukuman itu di BAP ulang sebagai saksi. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri.
Lewat akun Instagramnya Ramadhani Sastra, mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang diantaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti diantaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon.
pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Inilah 8 kejanggalan BAP 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon, di Kuak Hotman Paris sempat berubah. Bertemu dengan keluarga almarhumah Vina di Cirebon, pengacara kondang Hotman Paris menguak kejanggalan di balik BAP dari 8 tersangka. Adapun Hotman kini ikut mengawal kasus kematian Vina belum tuntas sejak 2016, sudah membicarakan fakta menarik tersebut ke Polda Jawa Barat. Menurut Hotman, secara logika manusia normal tidak mungkin 8 orang pelaku itu bersama-sama mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Hotman meminta kepolisian RI untuk membuka lagi kasus ini dan mencari keberadaan 3 pelaku. Dalam kasus itu, 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di PN Cianjur pada Mei 2017, sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Kini polisi masih memburu 3 pelaku yang buron yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Polisi mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Memberitahukan, menyatakan di BAP ada 3 pelaku lain. Ada 3 pelaku lain, sehingga total pelakunya 11. Akan tetapi, menjelang pelimpahan berkas ke kejaksaan, tiba-tiba 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa? Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Hotman Paris mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau wa Ibtu Rudiana. Halo Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki teman Vina. Kami perlu bicara soal kasus Vina Cirebon, Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi. Kami sebagai kuasa hukum dari Vina memerlukan diskusi. Kalau ada yang tahu nomor wa atau IG-nya, mohon diinfokan, ujar Hotman. Dikutip tribunjatim.com dari @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina yang tersisa. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei tahun 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral.
Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu, handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu dicek. Pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Hotman Paris turut mengungkap kasus pembunuhan Vina. Diketahui,